aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Panas mentari membumbung tinggi di langit. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Dewi Surati, gadis cantik yang sedang melamar pekerjaan di perusahaan swasta, terus bersemangat demi menghidupi keluarganya di kampung. Dia nekat pergi ke kota dengan harapan ada secerah cahaya terang yang lebih bagus untuk masa depannya. Berkat keterampilan menjahit bekal dari SMA-nya dulu, akhirnya Rati diterima di perusahaan konveksi tersebut. Gaji pertamanya dia berikan kepada orang tuanya di kampung. Rati adalah gadis yang berparas cantik, berkulit putih, dan bermata sipit. Meski dia dari desa, tapi Rati mempunyai wajah yang sangat oriental. Itu mungkin faktor dari keturunan yang konon di masa penjajahan. Nenek Rati sempat menikah dengan tentara Jepang. Maka tak heran kalau Rati memiliki wajah yang lain daripada gadis desa pada umumnya. Sifat supel dan mudah bergaul membawa Rati gampang berbaur dengan karyawan lainnya. Banyak laki-laki yang terpikat dengan pesonanya. Tak heran Rati menjadi salah satu idola di tempatnya bekerja. Hingga desas-desus akan kecantikannya pun sampai terdengar juga di telinga Pak Tommy, salah satu HRD di perusahaannya. Pak Tommy adalah laki-laki mata keranjang. Bahkan dia sering memanfaatkan kekuasaannya demi memuaskan nafsunya. Siapapun akan menjadi mangsanya, asal dia berpenampilan menarik. Hingga suatu hari, giliran Rati untuk mengajukan perpanjangan kontrak untuk yang pertama kalinya kepada Pak Tommy. Tubuh tinggi semampainya dan ramping itu membuat hasrat Pak Tommy bergejolak. Tatapan penuh nafsu ditunjukkan pada Rati yang sedang ketakutan. Sejak hari itu, Pak Tommy terus saja merayu dan mengejarnya. Tapi Rati selalu menolak ajakan dari Pak Tommy dengan berbagai alasan. Sampai kapanpun dia akan menjaga kesuciannya. Karena itulah janji yang dia ucapkan kepada ibunya di desa. Semakin Rati menolak, maka semakin gencar Pak Tommy mengejar. Karena sikap penolakan Rati itulah sebuah tantangan. Maka akan terasa lebih nikmat bila nantinya berhasil mendapatkannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, hati Rati masih sangat sulit untuk ditaklukkan, hingga membuat rasa sabar Pak Tommy semakin berat. Kalau biasanya dia akan mudah mendapatkan mangsanya, tapi kali ini tidak. Rati begitu spesial hingga sulit untuk didapatkan. Suatu malam, seperti biasanya, Pak Tommy selalu menghabiskan malamnya dengan berfoya-foya di tempat diskotik. Tapi kali ini Pak Tommy hanya merenung sambil menunggu minuman beralkohol di tangannya. Di pikirannya hanya ada Rati dan Rati. Dia sudah kehabisan cara untuk melakukan gadis itu. Hingga akhirnya ada Pak Anton, teman sealiran sekaligus rekan kerjanya di kantor. Pak Tommy laki-laki berusia 55 tahun itu mengutarakan isi hatinya sambil bersih-bersih kepada Pak Anton. Anton kemudian mengatakan sesuatu di telinga Pak Tommy. Awalnya Pak Tommy menolak. Selain Pak Tommy tak percaya dengan hal mistis, dia juga ingin mendapatkan Rati dengan suka sama suka. Tapi lagi-lagi, bisikan setan mampu mengalahkan akal sehatnya. Dia menerima ajakan dari Pak Anton untuk pergi ke dukun. Bayang-bayang Ratilah yang membuat Pak Tommy mengambil jalan pintas dan lewat jambi-jambi Mbak Jenggot. Akhirnya Rati pun jatuh ke pelukan Pak Tommy. Di atas kemenyan yang dibakar, Mbak Jenggot kemudian membacakan jambi-jambinya. Mulutnya tak berhenti menyebut nama Dewi Surati. Ada foto Rati terpampang di atas meja yang sudah ditaburi bunga setaman. Tak selang beberapa lama kemudian, Mbak Jenggot pun keluar dari kamarnya.
sambil membawa sepotong kain mori yang dibungkus dengan benang berwarna emas. Selama kain ini masih ada di dompetmu, wanita itu akan selalu menjadi milikmu. Kata-kata Mbak Jenggot membuat hati Pak Tommy berbunga-bunga. Setelah memberikan mahar kepada Mbak Jenggot, Pak Tommy pun kemudian berpamitan, dan akhirnya waktu itu pun datang. Tiba-tiba saja pintu kantor ada yang mengetuknya. Rati sekarang menjelma menjadi wanita sosialita. Dia hidup dengan bergelimang harta. Pak Tommy selalu menghadiahkan Rati dengan berbagai barang-barang mewah. Dia pun tak peduli dengan rumah tangga dari Pak Tommy yang hampir hancur karenanya. Suatu hari, Rati dan Pak Tommy pergi berduaan, dan tak sengaja Rati membuka dompet Pak Tommy yang kebetulan tergeletak di mejanya. Awalnya Rati tak berani membukanya, tapi dia semakin dibuat penasaran dengan sepotong kain putih yang terselip di salah satu sisi dompet. Pelan-pelan, Rati pun membuka, dan alangkah terkejutnya dia ketika nama serta terbungkus rapat di dalam kain. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan cintanya pada Pak Tommy hilang setelah membuang bungkusan kain tersebut. Dia tak menyangka selama ini Pak Tommy sudah memeletnya. Mengetahui hal tersebut, Pak Tommy pun kemudian marah-marah besar, karena dengan ditemukannya kain tersebut, itu berarti Pak Tommy tak lagi bisa menikmati tubuh Rati. Tapi bukan Pak Tommy namanya, kalau tak memiliki ide cemerlang. Dan kali ini Rati lagi-lagi dibuat tak bisa berkutik. Pak Tommy kembali menemui Mbak Jenggot untuk meminta bantuan. Mbak Jenggot yang terkenal dengan ilmu peletnya itu kemudian meminta persyaratan untuk sebuah ritual. Foto Rati yang sudah dipersiapkan Pak Tommy kembali diserahkan kepada Mbak Jenggot. Dan kali ini Pak Tommy diharuskan puasa mukti selama 3 hari, puasa weton 1 hari, dan puasa pati geni 1 hari. Tak hanya itu, Pak Tommy kali ini diharuskan membayar mahar yang lebih besar. Malam itu sebelum melakukan ritual, Pak Tommy disucikan terlebih dahulu dengan mandi kembang 7 rupa, sembari Mbak Jenggot membaca mantra. Selesai melakukan ritual tersebut, saat itu juga Mbak Jenggot mulai membakar kayu gaharu dan kemenyan untuk melakukan ritual manik gajah agar kekuatan pengasihan untuk menundukkan hati dan memikat wanita semakin kuat dan tinggi. Mbak Jenggot kemudian menyiapkan sebuah mangkok-mangkok yang kemudian diisi manik gajah itu direndam. Mbak Jenggot menyiapkan sebuah mangkok yang kemudian manik gajah itu direndam dengan minyak kelapa dicampur sedikit dengan minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, minyak wangi beringin, dan minyak wangi kamboja. Jika sudah selesai, media tersebut kemudian diletakkan di atas kembang 7 rupa dengan mangkoknya dengan asap kemenyan bakaran kayu gaharu. Mbak Jenggot pun kemudian membacakan mantra-mantra. Setelah Mbak Jenggot membacakan mantra, angin tiba-tiba berembus kencang masuk ke dalam ruangan. Dan ternyata sosok Hoton yang dipanggil Mbak Jenggot masuk ke dalam media pelet, sehingga nantinya pelet manik gajah itu akan memiliki daya pemikat yang lebih tinggi, menundukkan sukma dan pemikat cinta. Setelah ritual selesai dilakukan, Mbak Jenggot kemudian meletakkan minyak manik gajah itu dan lalu diberikan kepada Pak Tommy. Untuk hasil yang maksimal, dia harus melakukan ritual sendiri di rumah selama 21 hari. Setelah sampai di rumah, Pak Tommy segera melaksanakan perintah dari Mbak Jenggot. Tepat pukul 12 malam, Pak Tommy kemudian membaca mantra manik gajah sebanyak 100 kali, sembari memandangi foto Rati. Setelah selesai membaca mantra, Pak Tommy diharuskan mengoleskan manik gajah pada foto Rati yang nantinya akan disimpan di dalam dompetnya. Singkat cerita, Rati kembali jatuh hati kepada Pak Tommy. Bahkan, pelet ini dinilai lebih dahsyat dari pelet sebelumnya. Pelet yang sangat luar biasa membuat Rati tak berdaya. Apapun yang diinginkan dari Pak Tommy, Rati dengan sukarela menuruti keinginan laki-laki tersebut. Bertahun-tahun lamanya Rati dalam genggaman Pak Tommy. Hubungan tanpa ikatan pernikahan itu pun akhirnya terdengar juga di telinga istri Pak Tommy. Dia sudah sangat benci dan dendam kepada Pak Tommy. Hingga diam-diam istri Pak Tommy menjual semua aset-aset kekayaannya
lalu menyuruh orang bayaran untuk membuat celaka Pak Tommy. Dia ingin melihat penderitaan dari Pak Tommy setelah diceraikannya. Ini Pak Tommy mengalami kelumpuhan total akibat tabrak lari yang dialaminya. Sedangkan Ratih kembali pulang kampung setelah dia disembuhkan lewat ruqyah yang dilakukan oleh Ustazah Fatimah, ibu dari temannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.